Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Anar Maulana. Pada video kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai kodular, di mana pada tutorial kodular yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu mengenai bagaimana caranya kita membuat pesan notifikasi jika koneksi internet tidak tersambung. Mungkin teman-teman pernah lihat ketika menjalankan aplikasi sosial media ataupun marketplace, itu kan kalau koneksi internetnya tidak tersambung atau misalkan teman-teman kehabisan paket, itu akan ada pesan bahwa koneksi tidak terhubung. Oke, langsung saja ke pembahasan. Nah, di sini seperti biasa saya sudah buat terlebih dahulu aplikasinya ya, dan saya sudah pastikan aplikasi ini berjalan. Teman-teman tinggal mengikuti arahan saya dari awal pembuatannya seperti apa, itu akan saya bahas di sini. Oke, seperti biasa silahkan masuk dulu ke kodular.io, kemudian teman-teman create apps dulu, pilih create new project atau create project ya. Setelah itu teman-teman kasih nama, di sini saya kasih namanya cek internet ya, terserah teman-teman mau cek saja atau mau apa namanya, bebas. Kemudian nanti teman-teman akan disajikan screen 1. Di screen 1 teman-teman yang pertama kali harus lakukan adalah memasukkan vertical arrangement ya. Teman-teman cari di bagian layout ya, atau diketik di sini ya, vertical arrangement yang ini, bukan yang scroll arrangement. Berarti teman-teman masukkan ke bagian screen di viewer-nya di sini. Kemudian untuk ukurannya teman-teman masukkan fill parent semuanya ya, height dan width-nya fill parent, background color-nya disesuaikan. Kemudian alihkan horizontalnya dibuat center dan alihkan vertikalnya pun dibuat center. Yang selanjutnya teman-teman masih di vertical arrangement, masukkan kembali vertical arrangement di dalam vertical arrangement yang sebelumnya sudah kita masukkan. Nanti posisinya dia akan langsung di tengah seperti ini. Dan untuk ukurannya yang ini teman-teman gunakan height-nya itu 30% dan width-nya 50%. Ya, sebenarnya untuk ukuran itu bisa disesuaikan dengan tampilan yang teman-teman inginkan nantinya. Ini saja karena saya tampilannya seperti ini, ukurannya saya sesuaikan dengan ukuran yang sudah saya set. Untuk alihkan horizontalnya seperti biasa dibuat center. Terus teman-teman selanjutnya memasukkan image ya, image ini ada di bagian general, di user interface ya. Kemudian cari image atau cari di search bagian atas itu image, masukkan di sini ukuran image-nya. Di sini saya rubah height-nya 15%, width-nya 25%. Kemudian teman-teman upload dulu filenya, upload asset, nanti masuk setelah beres dia muncul di sini, teman-teman close. Kemudian pilih gambar yang sudah teman-teman upload sebelumnya ya, maka muncul seperti ini. Jika misalkan gambarnya tidak menarik atau ukurannya tidak sesuai, bisa disesuaikan dengan ukuran yang teman-teman inginkan ya. Jadi yang saya arahkan di video ini itu hanya penyesuaian dari apa yang saya kerjakan. Kalau teman-teman berbeda, silahkan sesuaikan sendiri. Kemudian di bawahnya ada label, ini label boleh ada ataupun tidak, bebas silahkan ya. Saya masukkan label. Untuk label ini font size-nya saya rubah 16 ya, colornya pilih sendiri lah ya, ini yang saya atur hanya ini. Kemudian di bawahnya ada space ini adalah untuk jarak, dimana jarak space-nya ini height-nya saya rubah menjadi 20 pixel. Di bawah space ini ada horizontal arrangement ya, horizontal arrangement dimana height-nya 5 pixel, width-nya fill parent. Fill parent itu dia mengikuti ini medianya ya, yang vertical arrangement. Kemudian di dalam horizontal arrangement di sini ini kecil sebenarnya, saya masukkan lagi sebuah objek yaitu horizontal arrangement baru dengan height-nya fill parent dan width-nya 1 pixel. Kenapa 1 pixel? Karena nanti di sini saya buat untuk progress loading ya. Jadi ada progress ketika akan pindah ke screen berikutnya. Jadi ini loading nanti.
Kemudian di bawahnya ada label ya. Di bawahnya ada label, from, textbook, dan ada space untuk mengatur jarak antar tepinya. Ini 20 pixel. Ini disesuaikan, silakan sesuai desain teman-teman. Jika sudah, kita pindah ke bagian blok ya. Sebelum itu ya, sebelum pindah ke bagian blok, ada yang lupa. Di sini ada 3 komponen lainnya ya, yang harus teman-teman masukkan karena kita akan membuat splash screen juga. Ini screen satu ini kita gunakan untuk splash screen, dimana yang perlu kita tambahkan yaitu ada clock, dan satu network. Network ini fungsinya untuk mengecek si internetnya terhubung atau tidak ya. Jadi clock ininya time always virusnya dihilangkan centangnya, kemudian time intervalnya di setting seperti ini 2800. Yang clock satunya, clock 2 10 ya, ini sama dihilangkan. Networknya tidak ada settingan. Di propertinya kita langsung masuk ke bagian blok. Di bagian blok teman-teman yang pertama masukkan dulu codingan untuk clock 1 ya. Ketika clock 1.timer do, di set clock 1 timer enable-nya menjadi false dan clock 2 timer enable-nya menjadi false juga. Jika networknya terkoneksi, maka dia akan membuka screen main. Screen main nanti kita buat. Selain itu, jika tidak terkoneksi, artinya kalau else ini dia akan membuka screen check. Nah, kemudian ada clock 2. Di clock 2 ini fungsinya untuk mengatur tadi progress ya, ataupun loading ya. Loading atau loading lah, terserah pengucapannya sesuai dengan logat teman-teman mungkin ya. Sini ada set vertical arrangement 2. Vertical arrangement 2 itu yang mana? Yang di dalamnya, yang kecil ya, yang di dalam dari vertical arrangement 1, horizontal arrangement 1 sorry ya. Jadi ini horizontal arrangement 2 dot width adalah yang di dalam yang kecilnya, yang tadi yang 1 pixel ya. Kemudian dot width sama dengan 2 ya, ini arrangement dot width tambah 2. Artinya kalau 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 dan seterusnya ya. 3, 5, 7 akan terus bertambah. Itu. Kemudian di sini kan ada main dan check ya. Di sini untuk main dan check kita buat add screen, kemudian kasih nama main ya untuk screennya. Nah, kan nanti muncul halaman baru atau tampilan baru ke sini. Di main kita cukup memasukkan label saja karena kita hanya ingin tahu apa label ini screen ini berjalan atau tidak nantinya ya. Kasih nama main screen, kemudian masukkan satu buah komponen lagi yaitu namanya network. Di sini kita masuk ke bagian blok kalau sudah, kemudian masukkan kodenya seperti berikut. When network 1 on disconnected, do open another screen network, open another screen name adalah check. Artinya jika koneksinya tidak terhubung, ketika misalkan teman-teman sudah membuka aplikasinya, sudah berjalan, tapi misalkan internetnya mati ataupun tidak ada koneksi internet, maka dia akan menampilkan pesan tidak koneksinya, yaitu di halaman cek. Halaman ceknya belum kita buat tentunya ya. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham sampai sini. Kita lanjut ke screen berikutnya, teman-teman add screen lagi, tambah screen baru yang namanya screen check ya, atau check saja seperti ini ya namanya. Nah, di check baru di sini kita memasukkan komponen baru. Yang pertama ada bacanya loti ya, lotie atau apalah ya. Ini sebenarnya ada di palet, cuman supaya gampang teman-teman ketik saja lotie di bagian drawing and animation ya. Ini tinggal masukkan, tapi sebelum dimasukkan si check ini, si screennya, teman-teman hilangkan dulu title visible-nya sama status bar-nya ya, supaya tidak mengganggu status bar ya. Sebenarnya tadi juga di bagian ini screen 1 ini title-nya dihilangkan supaya full screen. Screen 1 ada title visible itu dihilangkan sama status barnya dihilangkan, jadi full screen untuk yang bagian ini. Oke, balik lagi ke bagian cek. Di ceknya kalau sudah di tengah semuanya ya, untuk alignment horizontal dan vertikalnya dibuat center.
Kemudian masukkan komponen LOTI dengan ukuran height dan width-nya itu 60% dan 90%. Ya. Terus LOTI ini fungsinya untuk apa? Nanti dia untuk menjalankan file animasi, ya. Animasi yang kita gunakan nantinya adalah JSON, menggunakan JSON. Kemudian di bawahnya ada label, tulisan bebas sebenarnya. Di sini saya tuliskan no connectivity, koneksi internet tidak tersambung, periksa kembali. Kemudian di bawahnya ada coba lagi. Teman-teman bisa menyesuaikan sesuai keinginan teman-teman, teksnya itu seperti apa. Ya. Nah, kemudian tadi saya katakan LOTI ini digunakan untuk menampilkan animasi. Lalu animasinya kita dapat dari mana? Nah, animasinya nanti teman-teman cari di sini, di website lotifiles.com. Di sini nanti teman-teman tinggal search di sini, misalkan no internet. Ya. Cari animasinya. Ya, animasinya banyak, bebas. Ya, dari yang paling tepat. Saya lupa lagi nama pencariannya, ya, karena si filenya sudah saya download sebelumnya. Nah, misalnya ini ya, teman-teman nanti tinggal buka. Setelah dibuka nanti download, tapi sebelum download biasanya dia harus daftar dulu. Teman-teman daftar menggunakan Gmail atau Facebook biar gampang. Nanti kalau sudah download JSON yang LOTI JSON yang ini. Jika sudah ke download seperti ini, ya, teman upload di bagian aset. Ya, nanti dia masuk ke sini. Kemudian dipilih LOTI satunya, lalu pilih source-nya. Source-nya pilih yang desain tadi kita masukkan. Jika sudah, kita tinggal coba nantinya. Tapi sebelum itu kita lupa untuk kode blok yang cek. Di blok cek ini kita masukkan seperti ini. Ini kita abaikan dulu. Jadi kita masukkan ini when label 3.3 do. Nah, ini ada yang ketinggalan. File ini belum saya jelaskan semuanya. Ada aktif starter dan network. Jangan lupa ya, aktif starter teman cari di search saja seperti biasa, kemudian network juga seperti biasa dimasukkan. Nah, aktif starter ini fungsinya nantinya untuk masuk ke menu setting. Karena biasanya kan kalau kita tidak terhubung internet, kita masuk ke menu setting untuk menghubungkan jaringan datanya, ya. Jadi sini kita set activity.action to android.setting. Ini fungsinya yang nantinya di label 3. Dan label 3 diklik. Untuk label 3 atau yang coba lagi ini bisa diklik. Jangan lupa aktifkan klik kabelnya. Oke, kemudian masuk di networknya. When networknya on connected, maka dia akan muncul tampilan utama atau main. Kemudian ketika halaman cek yang ini kita backspace, ya, atau kita mau kembali, maka dia akan keluar dari aplikasi. Oke, untuk melakukan pengetesan aplikasi yang tadi sudah kita buat, teman-teman usahakan si aplikasinya dibuat dalam bentuk APK dulu, kemudian install di smartphone-nya. Nanti teman-teman tinggal buka atau jalankan seperti yang sudah saya instalkan di smartphone saya ini. Contohnya di sini di pojok kanan bawah ada cek internet, tinggal dibuka, klik, ya, aplikasinya. Oke, bentar, ini sudah terbuka. Buka lagi cek internet, maka dia akan muncul splash screen, kemudian tampil main screen. Kenapa demikian? Karena internetnya memang sedang terhubung. Lalu bagaimana kalau kondisi internetnya tidak terhubung? Di sini saya rubah dulu kondisi internetnya tidak terhubung. Masuk ke setting, jaringan. Ini kan jaringan datanya aktif, kemudian kita matikan. Maka dia muncul halaman no connectivity, ya, atau tidak ada koneksi lah istilahnya. Nah, untuk mengembalikannya, teman-teman tinggal mengklik pada label coba lagi di bawah yang warna merah,
kemudian mengaktifkan lagi kartu jaringan selulernya, dan selesai. Itu ya yang kita buat hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.